Dinyatakan belum ada anggaran 2025. Hendra Budiman juga sama, saya kutip dari Detik Jabar. Masa ini direkaman berbicara sudah dianggarkan? Bapak Ibu terlalu disodomi, Pak. Harusnya Bapak yang ke rumah. Saya acungan jempol udah mengibarkan sebenarnya yang awal. Cuma ini yang jadi permasalahan dari pas jembatan yang ke atas. Itu banyak orang-orang kelurahan atau perangkat, saya nggak tahu lah siapa-siapa dia, Pak. Udah sering datang, kan itu datangnya nggak ke rumah, Pak. Yang diharapkan seharusnya datang ke rumah, persuasif seperti itu. Puluhan anggota organisasi kemasyarakatan pemuda Pancasila dari pimpinan anak cabang Purbaratu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kelurahan Sukamenak, Kota Tasikmalaya pada Kamis 31 Juli 2025. Aksi ini merupakan respons atas belum terselesaikannya proses pembebasan lahan yang selama ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat setempat. Dalam demonstrasi yang berlangsung secara tertib dan damai tersebut, para peserta menyuarakan aspirasi mereka agar pihak-pihak yang berwenang segera memberikan kejelasan, serta solusi konkret terkait status tanah yang diklaim belum dibebaskan secara tuntas. Permasalahan tersebut dinilai telah berlarut-larut dan menimbulkan ketidakpastian bagi warga. Salah satu perwakilan Ormas yang menjabat sebagai bidang organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan di pimpinan anak cabang Purbaratu menyampaikan bahwa aksi ini berjalan tanpa gangguan dan berlangsung dengan tertib. Aksi ini dari awal sampai akhir berjalan dengan kondusif. Tetapi tuntutan-tuntutan kami sudah kami layangkan. Saya selaku OPK organisasi pemuda Pancasila yang ada di Purbaratu mengharapkan agar semua elemen anak bangsa itu mengawal anggaran daripada pemerintah baik DAK maupun pusat, seperti itu, Pak. Apakah ada kekhawatiran, Pak, terkait transparansi anggaran atau pembebasan lahan? Berkaitan dengan hal itu, karena memang kami bagian daripada kontrol sosial, di mana kami dimandatkan oleh konstitusi. Alhamdulillah juga kami dipercaya oleh masyarakat menjadi kuasa daripada pemilik lahan tersebut. Nah, dari hal yang sudah kami sampaikan di ruang audiensi, kami berharap dan kami juga sudah menyepakati dengan lurah akan ada diskusi di luar ini. Mudah-mudahan harapan kami itu adanya transparansi dan tidak ada hal-hal yang memang melanggar ketentuan regulasi yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, Pak. Bisa dijelaskan, Pak, permasalahan utama? Permasalahan pertama itu terkait adanya pembangunan yang memang ada di wilayah tanah warga, terkait pembangunan lanjutan jembatan gantung Sukamenak. Nah, tadi sudah saya sampaikan dan saya paparkan bahwa berkaitan pembangunan di tanah warga itu sesuai Undang-Undang Nomor 2 2012 itu tidak boleh ada pembangunan sebelum adanya pembebasan lahan. Nah, itu sudah kita sampaikan semuanya, Pak. Menanggapi aksi tersebut, perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya memberikan keterangan bahwa proses pembebasan tanah yang menjadi pokok permasalahan memang belum dapat direalisasikan hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah dalam hal pengelolaan lahan publik. Dari Dinas PU. Sebagai apa? Sebagai staf, masih staf bidang permukiman, ya. Pak, yang disampaikan pemuda Pancasila sangat berbeda sekali. Bagaimana keterangan? Ini sangat positif sekali, Pak, mengenai kontrol sosial yang terjadi atau kegiatan-kegiatan fisik di lapangan. Memang sangat membantu, Pak. Jadi pihak kami juga sangat mendukung. Mungkin ada kegiatan-kegiatan kami, ada sosial gitu, ada peninjauan di lapangan atau ada pembebasan lahan sudah ada. Untuk pembebasan lahan, kebetulan kami menyarankan ke pihak setempat, khususnya kelurahan dan kecamatan, untuk mengajukan, kebetulan udah mengajukan usulan untuk pembebasan lahan ke Pemkot. Jadi selama ini belum ada pembebasan lahan. Kita tunggu di Pemkot, ya, ke bagian. Tapi udah dikerjakan. Udah, itu udah ada usulan. Kebetulan kami juga menerima
salinan usulan dari kelurahan kecamatan. Mungkin juga kami terima kasih. Sementara itu, pihak Kelurahan Sukamenak mengakui bahwa terdapat kendala administratif dan regulasi yang menghambat proses tersebut. Lurah Sukamenak menjelaskan bahwa, meskipun jalur untuk alokasi lahan telah disiapkan, pelaksanaannya belum dapat berjalan optimal karena berbagai keterbatasan kebijakan yang berlaku. Meski demikian, pihak kelurahan menyatakan bahwa mereka terus berupaya mencari langkah-langkah penyelesaian yang berpihak kepada masyarakat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin juga kami terima kasih ya, karena memang keterbatasan kami juga kebetulan dengan masalah regulasi yang harus kami tempuh. Kebetulan yang menjadi persoalan adalah karena memang kami sudah mengalokasikan dana kelurahannya di tanah jalur jalan tersebut sebelum ada pembebasan lahan. Cuman kami melaksanakan itu karena memang dari awal kami itu sudah meyakini bahwa tanah tersebut akan dihibahkan untuk jalan tersebut dari si pemilik lahan. Nah, mungkin di perjalanan ketika kami akan melaksanakan kegiatan tersebut dan akan membuat surat hibahnya juga, ternyata si pemilik lahan berubah pikiran karena memang harus minta pembebasan lahan tersebut, Pak. Jadi mungkin itu yang menjadi pelajaran buat kami dengan adanya audiensi ini, mungkin jadi pelaksanaan kegiatan ini kami stop dulu dan kami alihkan dulu ke lokasi lain sambil menunggu nanti pembebasan lahan dulu terlaksana. Mungkin begitu, Pak. Ya. Tadinya memang kan di dana kelurahan kami itu adalah lokasinya di RW 7 ya, Pak ya. Nah, untuk ke RW yang lain dipindahkan mungkin akan susah, Pak ya, karena memang ini harus ada di perubahan anggaran dulu. Tapi mungkin akan kami alihkan tetap di RW 7 masih di situ, cuman titiknya dibedakan, Pak, tidak di situ. Ya. Ini kan Pak, sebetulnya mah memang upaya kami saja, Pak ya, karena memang ada di dana kelurahan itu adalah hak RW gitu ya, ada pembangunan gitu ya, dan, setiap tahunnya bergilir biasanya, Pak, begitu. Dan kebetulan kami fokuskan dulu ke RW 7 karena memang juga yang menjadi khawatir kami, pemerintah Kota Tasikmalaya selama pembangunan itu jembatan itu sudah dibangun, seolah-olah tidak ada perhatiannya, Pak, begitu. Jadi kami berusaha mungkin ya, Pak, untuk selama ini nggak ada pembebasan tanah, belum ada, Pak? Belum, Pak. Lagi diproses. Usulan udah kami layangkan ke PUTR gitu ya. Kami sudah menemui para pemilik lahan dan semua menandatangani, Pak. Sudah kami layangkan suratnya ke PUTR, Pak. Tapi pembangunan dibangun gitu? Iya, pembangunan. Kami kan dulu karena memang dulu ada kata menghibahkan ya, Pak ya. Jadi dialokasikan lah di 2024 gitunya sesuai ka benteng gitunya kanggo pembebasan. Iya, seperti itu. Melalui aksi damai ini, ormas dan warga berharap agar pemerintah kota segera mengambil tindakan tegas guna menyudahi polemik pembebasan lahan yang tak kunjung menemui kejelasan. Langkah nyata diharapkan muncul agar hak-hak masyarakat dapat dipenuhi secara adil dan transparan. Dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, reporter Heri Herianto mengabarkan untuk Salira TV.